Jadi ada sampai yang usia sepuh tuh masih bekerja di Malaysia. 60 pun masih ada sana, ada PRT 60 tahun di sini. Ah masa sih bukannya? Lebih. Enggak, maksudku kenapa sih kok Lebih. sampai harus kerja sampai umur tua gitu? Bukannya kalau namanya udah kerja di luar negeri pasti kaya? Iya, aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapan dan dimanapun kalian nontonin atau dengerin podcast ini, kembali lagi bersama Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Dan hari ini gue sendirian dari Hamburger Podcastnya, karena bersama-sama dengan gue ada 3 orang keren yang sekarang kita lagi podcastan di mana? Di tepi sungai, pasar seni, Kuala Lumpur, langsung dari Malaysia. Hamburger Podcast di Malaysia, keren. Makanya kita rame banget ya. Yoi. Ada banyak turis yang mungkin sedang eksplor area Masjid Jamik dan sekitarnya. Betul, jadi boleh nanti dilihat. kalau Mau ke Malaysia bisa berkunjung di area Masjid sini. Ini adalah Jamik. spot wisata. tadi kan Mbak Nasrika itu kan ngomong ini tuh Kuala Lumpur, paling Kuala Lumpur tuh kenapa? Ini kayak sejarah kenapa dinamakan Kuala Lumpur. Oh iya. Ya. Kenapa itu? Jadi Kuala Lumpur itu kayak pertemuan Kuala Lumpur. Ini adalah Ada sungai pertemuan 2 sungai. Sungai Klang dengan sungai satu lagi aku lupa. Dulunya berlumpur kayak gini. Gitu. Oh. Makanya Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Jadi ini adalah sejarah nama Pertemuan dari Kuala Lumpur. Berapa sungai? 2. Bukan 3 ya? Tuga ke 2. 2. Jadi sekarang gua sendirian dari Hamburger Podcast, tapi di sini gue ditemenin sama 3 orang yang keren-keren. Di sini ada Mbak Uli Ya. dan Mbak Nasrika dari Pertimik, dan juga ada Mbak Ria dari IDWF ya Mbak ya. Iya. Nah sekarang mendingan coba kenalin diri sendiri aja daripada gue kenalin. Kenalan Mbak. Enggak lah, dari tengah enaknya. Oke, perkenalkan nama saya Nasrika. Saya pekerja migran asal dari Tulungagung, Jawa Timur. Saya berada di Malaysia lebih dari 20 tahun. Lebih dari separuh umur saya di Malaysia. Wow. Ya, saya Uli dari Semarang. Saya adalah pekerja migran juga. Di sini sudah 13 tahun. Wow. Jadi sudah lama juga lah. Dan hari ini kita happy banget boleh ada di tepi sungai Kuala Lumpur. Bila kawan-kawan Saya juga pekerja migran, tapi berpindah-pindah karena nggak punya tempat. Sekarang Nggak banyak diakui. bareng dengan teman-teman pekerja migran juga dengan komunitas Indonesia di Malaysia. Halo, saya Jess, baru 2 hari di Kuala Lumpur. Ini udah separuh hidupnya, ini udah 13 tahun dulu, 2 hari. Kayak sudah lama banget ya di Malaysia. Enggak lah, Mbak, 2 hari. Tapi Tapi perasaan aku mau lihat kamu nyaman gitu. karena kan kita udah sering ketemu online. Oh, oke. Tapi apa namanya? Tadi Mbak Nasrika dan Mbak Uli itu dari Pertimik, sementara Mbak Ria dari IDWF ya Mbak ya. Pertimik apaan sih? IDWF apaan sih? Coba jelasin deh ke Mbak Uli, teman-teman. Pertimik apa? Pertimik ialah Persatuan Pekerja Rumah Tangga Migran yang ada di Malaysia. Dan itu dianggotai oleh para pekerja rumah tangga dan dipimpin oleh pekerja rumah tangga juga. Dan kami bermotivasi juga dari para pekerja rumah tangga migran yang didukung oleh IDWF. Didukung oleh IDWF. IDWF. Jadi Mbak Ria ini pendukungnya nih. Supporter. Ya. Kita cukup supporter ya. Mbak Nas juga lah yang banyak memberikan Sama-sama motivasi kita. sama-sama Keren. untuk Kalau IDWF-nya itu apaan, Mbak? Ya kalau IDWF itu ya Mas sebenarnya Singkatannya dulu. Itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah Federasi Pekerja Rumah Tangga Dunia atau internasional. Boleh dunia, boleh internasional. Oke. Nah, kalau IDWF ini sebenarnya kayak payungnya Mas. Kita itu federasi global yang memayungi organisasi, komunitas atau serikat pekerja rumah tangga dan ada di seluruh dunia sebenarnya. Kita ada di
sekitar 65 negara dengan 85 anggota di dalam federasi kami. Jadi ini kayak payung untuk globalnya para pekerja rumah tangga, baik mereka untuk mengorganisir dirinya ataupun juga untuk melakukan kampanye-kampanye berkaitan dengan hak-hak pekerja rumah tangga seperti yang Mbak Uli tadi. Berarti aku mau tebak, IDWF itu singkatannya kira-kira International Domestic Worker Federation. Iya, itu kira-kira. Itu kalau dalam bahasa Inggrisnya. Cuma saya kalau ngomong Inggris suka celetut-celetut ya. Teman-teman Indonesia tahu bahasa keceletut-celetut daripada saya salah. 100 untuk Jess. Ya. Nah, berarti kan kalau mbak-mbak sekalian ini kan orang Indonesia. Iya. Tapi udah pada lama tinggal di Malaysia gitu ya. Yap. Tadi kalau Mbak Uli udah 13 tahun, kalau Mbak Nasrika udah lebih dari 20 tahun, kalau Mbak Ria udah berapa tahun di sini? Saya pindah-pindah. Oh, ini baru mulai menetap setahun terakhir ya. Oh, setahun terakhir. Tapi tetap lebih lama dari saya, cuma ya, baru 2 hari. tapi sebelumnya saya memang pekerja migran ya 2007-2009. Itu sekitar 2 tahun di perusahaan Kilang. Malaysia juga? Di Malaysia untuk kayak buat perlengkapan komputer tuh, perangkat harddisk atau apa saya kurang paham. Jadi dulu sebenarnya sejarah saya sampai hari ini itu masih menjadi pekerja migran. Setelah kalau Nasrika 20 tahun menetap, sayangnya saya 20 tahun pindah-pindah nih. Nah, itu kemana aja Jadi tuh? saya sebenarnya waktu itu setelah 2 tahun di Malaysia sempat di PHK sama perusahaan, kemudian saya kembali di Indonesia dan pada saat itu memang karena nggak digaji, di PHK tanpa kompensasi dan sebagainya. Kemudian saya bertanya-tanya kenapa kok kayak gini gitu. Karena kita nggak pernah ngerti tuh Mas. Mau berangkat nggak dikasih ini loh hak kamu, kalau misalnya kamu bermasalah kamu boleh menghubungi pengacara, boleh menghubungi jabatan buruh. Itu nggak ada Mas. Cuma disuruhnya ada kontak embassy. Tapi kan kita nggak tahu Mas waktu itu. Ya Allah Mas, masih imut-imut 2007 Mas aku nih. Pernah imut-imut rupanya. Jadi iya, seserius itu. Aku pernah imut-imut Mas, lulus SMA terus direkrut. Kemudian bekerja di sini. Nah, itulah kemudian pertama saya mengetahui istilah organizing. Jadi sebenarnya berasal dari pengalaman sendiri mengartikulasikan apa itu pengorganisasian sampai sekarang kemudian mengorganisir pekerja rumah tangga. Jadi berangkat dari cerita itulah. 20 tahun ceritanya panjang. Saya sempat menjadi volunteer untuk NGO di Jakarta. Kemudian saya sempat kerja NGO apa tuh? Saya kebetulan pernah menjadi volunteer di Migran Care karena pada saat itu kasus saya didampingi nih setahun. Dengan 100 teman-teman. Kemudian setelah 2 tahun Mas Wahyu pernah di podcastan nih. Ya, Mas Wahyu nanti boleh disambungin ya sama podcastnya Mas Wahyu. Kemudian setelah setahun didampingin sama Migran Care jadi volunteer sekitar 2 tahun. Saya sempat masih kerja pabrik untuk perusahaan Sanyo elektronik besar-besar di Cikarang. Kemudian karena pada saat itu saya punya interest nih. Ternyata muncul nih Mas dari hati. Kok kalau ada kasus PRT disiksa, diperkosa, tidak digaji, rasanya nggak terima gitu. Ada rasa saya tidak bisa menerima itu dan kemudian berdasarkan pengalaman saya ngerasa kayak kenapa sih kayak gini banget sebagai pekerja migran, kita udah nggak tahu apa-apa, kemudian banyak sekali kasus-kasus yang dihadapi, baru volunteer 2 tahun, setelah itu saya bergabung bersama Migran Care di 2012 sebagai staf pendamping hukum. Dari situlah kemudian keseharian saya, mungkin kalau dikatakan waktu itu burn out iya, karena setiap hari harus menerima kasus, kemudian harus ngajak mereka bicara di shelter setiap malam. Ada yang bercerita suaminya, ada yang bercerita kasusnya dikejar majikan, diperkosa, ada yang ceritanya harus terjun dari lantai 7 dan sorry, itu tulangnya patah semua dan dia harus ngesot untuk masuk ke kamar mandi. Jadi pengalaman-pengalaman histori itu pun sebenarnya merasuk terlalu dalam ya, kadang kita sebagai pendamping dan lain sebagainya. Tapi di luar dari proses itu menurut saya satu pembelajaran buat saya adalah memang kita harus bicara dari diri kita sendiri sebagai pekerja migran. Kita bisa bergantung pada orang lain, tapi tidak bisa semuanya gitu. Jadi itu kenapa kemudian 15 tahun perjalanan saya mayoritas adalah dengan pekerja migran dan pekerja rumah tangga utamanya. Jadi kalau diceritakan 15 tahun apa yang didapat, related to materialistic is nothing, nggak ada. Tapi
experience, pengalaman explore dengan banyak situasi, banyak pihak, dealing dengan berbagai agensi pemerintah, agensi swasta, sampai berdealing dengan majikan, itu memberikan satu pembelajaran yang orang lain tidak selalu punya kesempatan seperti saya. Nah itu gitu kan ya. cerita dari Mbak Ria ya. Nah aku pengen dengar juga ini cerita dari Mbak Nasrika dan Mbak Uli yang masing-masing udah 20 tahun dan udah 13 tahun gitu ya jadi domestic worker di sini. Lalu gimana sih ceritanya kemudian bisa jadi aktif di Pertimik gitu? Mbak Uli dulu. Sama sih, maksud dulu apa gimana? Maksud dulu juga Mungkin saya akan bercerita pengalaman saya pertama kali saya ke Malaysia. Kalau Mbak Ria tadi habis SMA berangkat ke Malaysia menjadi pekerja pabrik. Kalau saya berangkat ke Malaysia setelah lulus SMA menjadi pekerja rumah tangga. Oke. Jadi memang saya menjadi pekerja rumah tangga, menghabiskan masa muda saya sampai sekarang. Jadi pengalaman saya ketika pertama kali saya ke Malaysia itu seperti saya tidak ada hari libur ya waktu itu. Oh iya. Jadi tiap hari Minggu ya kerja saya. Kebetulan waktu itu saya satu rumah dengan pekerja dari Filipina. Yang Filipina tiap hari Minggu dia libur, tapi saya enggak. Jadi ketika dia libur pekerjaannya otomatis saya mengerjakan. Jadi double. Dan itu aku merasa kenapa pekerjaannya sama, tapi mendapat treatment yang berbeda. Oke. Selain dia mendapatkan hari libur, gaji teman-teman Filipina itu sudah 2 kali lipat dari gaji saya. Dan ketika waktu itu saya belum paham situasi ya. Jadi makin ke sini saya berjumpa dengan banyak teman-teman, ngobrol dengan teman PRT yang lainnya, dan mereka mempunyai situasi yang sama juga. Tapi akhirnya tahu nggak alasannya kenapa hal itu terjadi? Ya, dari proses tersebut saya ngobrol dengan teman-teman, terus saya involve dalam persatuan komunitas pekerja migran. Dan saya Pertimik belajar itu? isu sebelumnya saya Itu belum Pertimik. pertama kali tahun 2014 saya di Pertimat namanya. Persatuan TKI anti diskriminasi kayak gitulah. Panjang sudah lupa saya. Waktu itu saya masih menjadi follower. Oke. Follower dari situ saya ngumpul dengan teman-teman, terkoneksi dengan pekerja migran yang lainnya. Terus pada tahun 2014 saya berjumpa dengan teman-teman Invest dari Jogja. Dan mereka mengadakan pelatihan. Karena di Malaysia itu belum ada cerita dari pekerja migran sendiri. Jadi mereka mengadakan pelatihan namanya Citizen Journalist. Kemudian kami setuju ataupun membentuk satu komunitas untuk membuat buletin waktu itu. Kita namanya buletin serantau. Oke, ya. Jadi dari pembuatan buletin kita, ini ada kebutuhan nih bahwa banyak menerima aduan dan kita memerlukan satu space untuk bersuara. Jadi teman-teman setuju untuk membuat nama organisasi namanya Serantau. Serantau. Jadi dari proses itu pengalaman masih menerima kasus terutamanya pekerja rumah tangga ya. Terus kita seriusin nih. Kemudian atas komunikasi dengan teman-teman pekerja rumah tangga, jadi mereka perlu satu space khusus untuk pekerja rumah tangga. Karena isu pekerja rumah tangga itu sangat berbeda dengan pekerja yang lainnya. Oke, apa yang membedakan? Ya seperti itu, karena pekerja rumah tangga tinggal di rumah majikan. Oke. Otomatis tidak ada orang yang tahu ya, terisolasi di dalam rumah. Betul. Terus belum ada undang-undang yang melindungi. Yes. Ya. Ntar gua ke situ tuh. Terus. Ya, jadi kita masih tereksklud nih dari beberapa hak ya, seperti hak libur, hak OT, overtime kayak gitu. Overtime. Dan aja kayak lembur lah, bahasa gampangnya lembur lah ya. Ya, dari kita pun dikecualikan dari gaji minimum. Yes. Seperti sekarang Malaysia itu gajinya 1.500. Tetapi mereka dengan jelas kita di-exclude ataupun dikecualikan untuk mendapatkan basic salary. Jadi kalau di pengalaman kita di Crossroad masih banyak pekerja kita itu yang digaji di bawah 1.500. Seriusan? Iya, ada yang kemarin itu 18 tahun tidak digaji. Tahu? Hah? Di sini? Ya. Ya, tahun yang lalu.
Orang Indonesia, kerja di Malaysia, sekerja sebagai PRT, 18 tahun tidak digaji. Oke, astaga. Dan ketika ada proses access to justice, darurat keadilan, majikan itu hanya bersetuju membayar, kalau aku kalkulasi 1 bulan itu Rp350. Ada gila-gila ya aku lihat. Terus? Ya, seperti itu. Itu kondisi. Kenapa Pertimik ada? Ya karena itu, bahwa kondisi ataupun situasi para teman-teman PRT di sini tuh masih belum baik-baik saja. Mungkin aku nambahin dikit ya, kenapa kemudian sektor pekerja rumah tangga tuh ada sedikit perbedaan ya dengan sektor lainnya. Pertama, itu 90% lebih didominasi oleh perempuan. Jadi isu terkait dengan gender, kekerasan terhadap perempuan, jadi ada memang karakteristiknya agak berbeda dengan misalnya di sektor-sektor lain. Ada sama kasus misalnya di sektor lain berhadapan pada kekerasan seksual dan lain sebagainya. Tapi mungkin aksesnya jauh lebih terbuka untuk sektor lain, tapi untuk pekerja rumah tangga itu aksesnya memang sangat terbatas, dan sektor ini memang 90% lebih adalah dominasi perempuan kalau mau kita bicara. Hold dulu di situ ya. Aku soalnya Mbak Uli belum ngobrol. Aku pengen ngobrol juga Mbak Uli. Nah, kalau Mbak Uli pengalamannya gimana tuh? Iya, pengalaman saya sih masa datang ke sini itu ya sebagai pekerja rumah tangga. Tetapi majikan saya mungkin agak lebih bagus karena setiap minggunya itu memang dikasih hari cuti. Nah, itu sekarang atau dari awal? Dari awal. Ya, dari awal datang itu memang kita sedikit ada perjanjian, memang setiap minggunya itu dibagi cuti. Dan memang standar, mungkin majikan saya lebih tahu aturannya kayak gitu ya. Jadi tidak punya HP pun dibeliin HP yang walaupun cuma HP yang Nokia zaman dulu. Ya, kayak gitu. Jadi harus ada HP dan dibagi hari cuti setiap minggu gitu. Tapi ya itu dari jam berapa, jam 7 balik juga harus sudah jam 7 sudah harus di rumah. Jadi memang setiap minggu tuh dibagi cuti. Tapi dibatasin jam keluarnya. Iya, dibatasin jam keluarnya jam 7, harus jam 7 juga harus pulang ke rumah lagi gitu. Mungkin ya karena tapi majikan saya memang baik lah. Nah, jadi walaupun gajinya tak banyak sama saya itu, tapi dia baik gitu. Jadi ada apa ya Mas ya? Ada beberapa kondisi situasi yang nggak sama. Bahwa majikan itu ada yang baik juga, kita tidak mendenaikan ya. Ada juga majikan yang kurang baik. Jadi ini kayak mengadu nasib. Kayak berjudi lah, kalau kamu beruntung bisa dapat libur, bisa dapat gaji. Ketika kamu tidak beruntung, nasib kamu akan tereksploitasi. Yang jadi masalah kan kemudian ketika apa yang seharusnya kita dapetin jadi hak, itu malah jadi sesuatu yang gambling-gamblingan aja gitu ya. Kan? Syukur-syukuran. Tapi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapat cuti. Ada juga banyak. Kemudian yang kalau di sini bilangnya jiran gitu ya. Kalau di tempat kita kan tetangga. Dekat itu depan rumah bos gitu. Makan aja nggak cukup. Sampai bosku itu mau nolongin nggak berani. Nah itu memang ada juga yang bos saya boleh menolong, tetapi malah ini disalahin gitu. Jadi banyak yang kayak gitu juga ada. Jadi mungkin di sini itu yang ngalamin nasibnya yang kurang baik juga masih banyak. Dan kenapa itu yang membuat saya tertarik untuk masuk di Pertimik. Dulu saya melihat keadaan kayak gitu ya, meskipun kalau majikannya Mbak sendiri itu baik gitu ya, tapi kemudian ada pengalaman dari teman-teman yang kan kami kadang-kadang kalau cuti itu duduk di Padang gitu saja Mas, dulu nggak pergi kemana. Padang itu lapangan. Iya, minta maaf. Nasi Padang ya. Bukan nasi Padang loh. Nanti bikinnya nasi Padang. Iya. Aku tadi pikir juga begitu. Iya kan? Keseharian makan rendang gimana itu ya? Keseharian makan rendang kepala sakit. Maaf, bahasanya itu campur baur. Enggak apa-apa, kan ini bahasa halus. Kalau kamu bilang duduk di lapangan, orang-orang malah nggak ada yang ngerti. Iya, duduk di Padang, ngobrol-ngobrol gitu. Nanti kan kita juga akan duduk di Padang kan?
Di hari akhir kan akan duduk di padang mahsyar. Padang mahsyar, aduh. Ini mengingatkan betapa banyak dosa. Jadi teman-teman ini, saya pun kadang ataupun kagum ya teman-teman. Mereka 1 tahun di Malaysia itu, mereka pandai bahasa Melayu. Iya. Saya 20 tahun di sini, minta maaf lah. Bahasa Jawa saya lebih pekat daripada bahasa Melayu saya. Kalau Mbak dari mana Mbak aslinya? Saya asli dari Semarang. Semarang. Iya. Kalau Mbak? Jawa Timur. Kalau Mbak? Enyonge dari Kebumen. Perjawaan Orang orang Penak, Gombong. Perjawaan semua ya. Gitu. Tapi gini, tadi kan Mbak Ria, Mbak Nasrika, Mbak Uli udah sedikit mulai cerita lah ya soal problem-problem yang akhirnya dihadapin oleh teman-teman pekerja migran, khususnya pekerja rumah tangga gitu ya, atau domestic worker, yang akhirnya membuat kemudian gabung di Migrant Care, lalu gabung di IDWF gitu ya kalau untuk kasusnya Mbak Ria, lalu kemudian kasusnya Mbak Nasrika dan Mbak Uli gabung di Pertimik gitu. Sebetulnya kalau mau dilihat akar masalah dari seluruh masalah yang ada itu apa sih? Kenapa sih bisa ada masalah semacam ini akhirnya terjadi gitu? Permasalahan itu sebenarnya dari hulu, ada juga yang dari hilir kayak gitu. Dari dulu sebenarnya saya ini tidak bercita-cita menjadi pekerja migran, Mas. Oke. Apatah lagi pekerja rumah tangga migran. Iya. Cita-cita saya tahu nggak? Tahu nggak? Coba tebak. Jadi Kalau apa? umumnya sih biasanya kalau orang tanya cita-cita jawabannya dokter sama pilot. Oh, kalau aku enggak sih, enggak terlalu tinggi. Jadi Guru. dosen. Oh, dosen ya bener kan, guru kan? Iya, jadi dosen cita-cita saya itu. Sekarang Tetapi mah udah bisa karena- lah jadi dosen. Ya, dosen untuk anak-anak. Iya, betul. Yalah, sekarang kamu udah jadi dosen di mana-mana. Dosennya Pertimik. Lecture. Nah, Iya, iya. Kami panggil Bu Jadi dosen. narasumber. Ya. Ya, jadi itu cita-cita saya ya. Tapi karena masalah ekonomi yang di hulu tadi ya, orang tua saya tidak mampu menyambung persekolahan. Biaya sekolah sangat mahal di sana. Jadi memutuskan untuk bermigrasi. Kemarin planningnya 4 tahun itu cukup gitu. Tapi ketika 4 tahun karena basic pengelolaan keuangan itu nggak ada, jadi semua kirim duit ke kampung, habis. Sampai sekarang. belum lagi soal remitansinya ya. Betul. Jadi karena kayak ada kebergantungan di remitansi dari keluarga di sana. Oke. Dari keluarga orang tua yang punya anak dengan anak-anaknya. Anaknya itu nggak cukup aja untuk makan minum sekolahnya lagi. Sampai kebanyakan dari teman-teman yang saya jumpai hampir sama. Kebergantungan remitansi itu sangat ketara ya. Jadi untuk mereka pulang, mereka pun ya was-was. Karena mereka tidak mempunyai jaminan pensiun. Kalau mereka pulang, bagaimana untuk menyambung hidup di sana? Sedangkan kondisi anak di sana meskipun sudah habis sekolah, habis kuliah, tidak menjamin dia bisa mensupport ekonomi keluarga juga. Jadi ada sampai yang usia sepuh tuh masih bekerja di Malaysia. 60 pun masih ada sana, ada PRT 60 tahun di sini. Ah, masa sih bukannya? Lebih. Enggak, maksudku kenapa sih kok Lebih. sampai harus kerja sampai umur-umur tua gitu? Bukannya kalau namanya udah kerja di luar negeri pasti kaya. Iya, nah. aja. Kan sering kan orang ngomong begitu kan? Ini berapa tahun pekerja migran udah kaya kan? Ya nggak tahu kan aku tadi udah bilang kalau ditanya soal material Nggak punya I have kami. nothing kalau boleh jujur karena ada banyak Tapi dia ada investasi situasi. lah. Livestock namanya. Apa tuh? Livestock dia adalah kambing sih? Sapi. Kambing. Ini juragan Enggak lah, sapi. enggak banyak. Juragan sapi. Untuk hiburan aja, pamer-pamer ke orang. Ya Nggak, Allah. tapi- Sapimu berapa kemarin? Ini ada beberapa yang santai ya komentarku ya, jangan selalu dianggap serius nanti yang nonton. Tapi Nggak, serius soalnya- betul dia juragan sapi. Enggak, Ini tapi betul. soalnya gini, banyak banget orang yang di Indonesianya ya. Kan kalau mbak-mbak sekalian kan udah nggak di Indonesia nih. Artinya udah di Malaysia gitu ya. Atau udah dimanapun gitu pekerja migran yang lain. Banyak orang yang menganggap bahwa orang kalau udah kerja di luar negeri
itu pasti udah kaya tuh. Nggak usah jauh-jauh lah. Pandemi kemarin, tetangga aku itu mikirnya duit aku simpen di bawah bantal. Jadi mereka dateng ngutang. Karena persepsi orang ketika bekerja di luar negeri itu adalah ekonomik ya, kaya, punya simpanan dan lain sebagainya, tanpa pernah berpikir betapa resiko tadi yang Mbak Nas bilang soal misalnya kekerasan itu selalu mengintai kita setiap hari, bahkan baik kamu berdokumen atau tidak gitu. Nah kalau tadi misalnya bicara soal apa sih akar masalahnya? Kalau Nasrika menyoroti dari sisi kemiskinan, ekonomi, saya mencoba untuk melihat dari perspektif perempuan dan gender ya. Dimana memang kalau kita bicara pada konteks yang benar-benar kontekstual banget, kita bisa melihat betapa misalnya ketimpangan akses perempuan dan laki-laki itu sebenarnya banyak terjadi. Sehingga ini yang memicu alur migrasi itu juga nggak bisa di-stop. Jadi berpikir untuk moratorium karena ada banyak kekerasan, moratorium karena aturannya harus diperbaiki dan lain sebagainya. Nggak ada yang bisa moratorium. Manusia ini kan fleksibel ya, berpindah-pindah dan itu nggak bisa dicegah hanya dengan sebuah misalnya hitam di atas putih. Nah, balik ke misalnya konteks ketimpangan gender tadi berkaitan dengan akses itu kemudian meng-create banyak sekali praktek-praktek diskriminasi, utamanya kepada ada beberapa orang lewat, jadi itu meng-create beberapa ketimpangan yang terjadi. Kalau Nasrika tadi udah bilang PRT nggak ada undang-undangnya, kita nggak ada jaminan sosialnya, kita tidak punya misalnya jam kerja yang pasti, kita nggak punya libur, karena sebenarnya kondisi itu kan sudah terkonstruk ya dari awal tentang bagaimana penempatan pekerjaan di dalam rumah itu hanya di-applicable-kan kepada perempuan. Domestifikasi domestifikasi. Nah, sementara itu kalau saya melihat dari konteks misalnya kacamata serikat pekerja, utamanya pekerja rumah tangga, di sana ada banyak sekali misalnya penyekatan, pembungkaman terhadap kebebasan perempuan pekerja rumah tangga ini terkait dengan situasinya. Misalnya di negara-negara tujuan ya, seperti di Asia contohnya, itu baru Hong Kong loh yang boleh berserikat, yang boleh mendaftar organisasinya di luar negeri. Dan mereka bahkan sekarang menghadapi betapa situasi politik juga sedikit memukul ya gerakan mereka, apalagi di negara lain yang misalnya tidak mengizinkan para perempuan ini untuk berorganisasi secara quote and quote terdaftar misalnya sebagai serikat pekerja. Ini kan gerakannya gerakan berbasis komunitas, kemudian mencoba membawa suara-suara ini. Tapi untuk misalnya betul-betul kita memiliki representatif suara-suara pekerja rumah tangga baik di level nasional, regional maupun global, itu masih sangat menjadi tantangan sekali, utamanya bagi kita di Global Federation ya untuk pekerja rumah tangga. Jadi ini juga yang membuat struktur kekerasan itu tetap langgeng, undang-undangnya sulit untuk digebrak karena kita sendiri juga punya tantangan di dalam suara pekerja. Aku paham tuh. Malah sebetulnya ada beberapa notes yang nanti pengen gue tanyain lagi. Tapi sebelumnya mau ke Mbak Uli dulu. Tadi kalau kemudian Mbak Nasrika sama Mbak Ria gitu ya, udah ngasih pandangan, kira-kira akar masalahnya tuh kalau menurut Mbak Nasrika adalah kemiskinan struktural misalkan. Lalu kemudian kalau dari Mbak Ria adalah juga termasuk ketimpangan gender gitu ya. Kalau menurut Mbak Uli sendiri, masalah ini kemudian munculnya tuh dari mana? Atau masalah-masalah apa yang paling krusial untuk disorotin dalam ngelihat kasus-kasus ketidakadilan terhadap pekerja rumah tangga baik di nasional maupun di yang menjadi PRT migran gitu? Iya, masalahnya itu apa ya Mas? Mendiskriminasi PRT itu kalau saya rasakan ya, itu sudah sejak dari turun-temurun itu tidak bisa dihilangkan gitu loh. Dari zaman dulu itu istilahnya PRT itu selalu dipandang rendah gitu. Itu dari turun-temurun kalau pandangan saya dari situ. Lah kita ini sebagai generasi penerus harusnya bisa merubah pandangan yang diskriminasi PRT adalah pekerja yang paling rendah. Itu harus kita angkat gitu loh maksud. Kalau menurut saya sih gitu pandangannya. Kelas-kelasan. Jadi jangan membedakan kelas, kasta dan jabatan gitu. Sebab kita ini kan sama di mata Tuhan. Hanya derajat, pangkat dan itu yang membedakan.
Ya, jadi kalau misalkan dari tiga masalah yang kemudian udah kita identifikasi hari ini, sebetulnya kan dia tidak saling menegasikan satu sama lain tuh. Dia justru ada dan semakin memperburuk kondisi yang dihadapi oleh PRT migran gitu kira-kira ya. Tapi ternyata tadi kalau ngobrol sama yang tadi Mbak Ria ngomongin itu, ternyata sebetulnya yang namanya masalah kayak gini ternyata bukan hanya untuk PRT migran ya, bahkan PRT Lokal, di ya. katakanlah Iya, PRT di Indonesia juga Iya. ya. ngalamin hal yang sama gitu kira-kira ya. Iya. Kita bahkan misalnya kita berjejaring dengan jaringan advokasi nasional untuk advokasi pekerja rumah tangga Jala PRT di Indonesia. Jala PRT. Teman-teman Pertimeng dan IDWF juga bekerja bersama dengan mereka. Kalau bisa dibayangkan betapa effort misalnya mengorganisir pekerja rumah tangga itu sekitar 15-20 tahun lalu, sampai sekarang juga masih tetap memperjuangkan undang-undang 19 tahun lalu, sampai hari ini itu kemudian belum disahkan gitu. Jadi sebenarnya ada pertanyaan besar sih, kenapa sih kemudian kan sampai 20 tahun sementara undang-undang Ciker tahu nggak Tahu Ciker? dong. Iya. Cipta Cilaka, kerja, cilaka. Iya. Mungkin ini kalau kamu ada loh. Ini kamu ya yang ngomong sih. cilaka, aku nggak berani ngomong Kalau ada cilaka. undang-undang PRT itu disahkan, mungkin kami para pekerja ini Lebih baik. baik lagi, Jadi terlindungi. di nasional, di hulu kalau tadi Nasrika bilang hulu dan hilir, hulunya kita itu problemnya banyak banget. Iya. Mas. Banyak. Jadi jangan harap Jadi- kalau di hulunya udah banyak, jangan harap alirannya di sini Iya, juga akan betul. baik gitu ya kira-kira ya. Apalagi Karena- kamu nggak mencoba memperbaiki yang hulu, tapi kamu hilirnya itu apa ya concern di hilir. Jadi persoalan hulu itu juga harus diselesaikan segera gitu. Dan tanpa undang-undang pekerja rumah tangga ini, kurasa kasus-kasus kekerasan ini tetap akan berulang ya. Nah, tadi ngomongin soal UU PRT ya. Sebetulnya kemarin aku udah sempat dikontak juga sama Mbak Lilis Kaliana Mitra. Oh iya, Mbak Lilis. Jess, ayo kita podcastan soal UU PRT. Belum jadi-jadi, kesampaiannya di sini. ketemu kita dulu. Kesampaiannya di sini. Oke, nanti Kita mungkin dong. harus segera di follow up tuh Pasti, dengan Mbak pasti, Lilis. pasti. Penting sekali ini Ya. bahasan Pasti soal sama Sambung, RUU. soal UU sambung ke PRT sana ini ya. penting banget. Tapi mumpung aku lagi sama teman-teman PRT migran yang Yap. hari ini ceritanya kerjanya memang di Malaysia gitu ya. Ya. UU PRT itu kan akan berlakunya di nasional, akan berlakunya di Indonesia. Tapi kan faktanya hari ini teman-teman DWF, teman-teman Pertimik juga mendukung advokasi supaya Nasional. UU PRT yang Disah. di level nasional ini disahin. Emang dampaknya apa sih? Emang akan ada dampak ke mbak-mbak sekalian ini kalau UU PRT di Indonesia itu disahin? Kalau ini dulu. Ya, Dekat saya sampai. merasa memang dampaknya sangat besar kalau bisa UU PRT itu disahkan, karena kita para pekerja migran di sini juga akan mendapat dampak yaitu dari perlindungan hukumnya. Di segi hukum itu kita akan merasa mempunyai payung. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin kalau di sini ada permasalahan yang memang PRT itu sangat rentan, jadi ada perlindungan yang kuat. Dan di situ mengatur tentang hak-hak kami sebagai pekerja rumah tangga. Mungkin Mbak Nas bisa melanjutkan. Jadi selain dari perlindungan, bahwa undang-undang itu adalah pengakuan ya. Pengakuan bahwa ya. pengakuan PRT itu dianggap sebagai pekerja yang mempunyai kontribusi kepada negara. Kalau ini kan kayak dibiarkan saja ya, padahal kontribusi pekerja rumah tangga itu sangat besar walhal ya. Kontribusi terhadap kayak kami pekerja migran, kontribusi terhadap negara Indonesia dan juga negara Malaysia juga ada, dan juga ekonomi keluarga majikan. Jadi kenapa penting pengesahan undang-undang nasional? Dia akan sangat berdampak dengan kami yang ada di luar negeri juga. Jadi ketika kita melobi atau mengadvokasi untuk perlindungan di hilir tadi, kalau hulu udah selesai, Enak. Iya. Kalau hulu belum selesai, kalau kita ngomong dengan di hilir, Hulu negara aja kamu belum nggak- kelar. Iya gitu ya. Iya benar. Sampai ke sungai gitu Kelang. loh. Ngapain Bener. pemerintah saya melindungi kan gitu ya. Jadi itu selalu yang kita alami di advokasi Iya, di hilir kayak iya, gitu. iya. Kalau aku mungkin boleh nambahin ya, ini mungkin kalau aku melihatnya lebih ke kekuatan politik ya dari negara pengirim atau negara asal seperti Indonesia misalnya.
itu bisa memperkuat posisi itu. Kita misalnya berkaca dari pengalaman Filipina. Kenapa selalu pertanyaan muncul kenapa Filipina lebih baik gitu. Ya. Nah, ini pengalaman kita misalnya di beberapa studi yang dilakukan banyak pihak. Itu pertama karena mereka punya kekuatan politik yang lebih kuat untuk negosiasi. Mereka punya undang-undang Kasambahai itu undang-undang untuk pekerja rumah tangga di Filipina. Dan yang kedua mereka telah meratifikasi konvensi 189 tentang kerja layak. Itu juga sangat memberikan posisi bargaining kepada negara pengirim untuk bagaimana kemudian politik negosiasi terhadap standar kerja layak di negara tujuan itu bisa tercapai. Indonesia itu belum ratifikasi Indonesia belum ratifikasi, belum punya undang-undang. Jadi tadi yang Mas Rika bilang posisi politiknya kita masih lemah. Dan yang terakhir menurut saya ini kita bicara, aku bahasanya agak sedikit ini ya, bukan tinggi tapi melihat konteks bagaimana universal human right-nya ya. Jadi meskipun tadi undang-undangnya itu dibatasi keberlakuannya, yurisdiknya, tapi kemudian konsep bagaimana pemberlakuan hak kepada warga negara itu tidak bisa dibatasi hanya dia pergi ke Malaysia, ke Singapura, Hong Kong dan lain sebagainya. Ini tetap harus beriringan melekat kepada mereka dimanapun berada. Yang membedakan cuma karena posisinya mereka di Singapura, di Malaysia. Menurut aku konsep universal human right untuk pekerja rumah tangga ini perlu diikat gitu. Dan mengikatnya yaitu tadi undang-undangnya disahkan dalam waktu bersamaan. Konvensi 189 itu harus dijadikan tolok ukur untuk kedepannya diratifikasi. Itu buat menunjukkan bagaimana level kemauannya pemerintah atau negara gitu ya untuk melindungi pekerja rumah tangganya. Pertanyaan terakhir dariku. Ya, ini jangan sampai ya nanti misalnya ada sedikit ketika election coming, kemudian promotnya adalah biasanya sih yang udah kalau lagi rame itu biasanya ntar jadiin komodifikasi ya tuh. Kan nanti akan ini negara hadir untuk PMI pekerja rumah tangga, tapi how the way negara benar-benar wujud, yaitu RUU sama konvensi gitu loh. Ini mengingatkan sedikit ya, nggak ada pertanyaannya. Biasanya negara hadir ya kan waktu lagi demo, hadir dalam bentuk polisi, mukulin demonstran. Itu biasanya hadirnya begitu. Ini kamu loh ya, bukan aku yang kita udah biasa. Aku takut loh Mas, aku takut. Pertanyaan gue terakhir nih Mbak. Dulu kita mengenal istilah PRT, pembantu rumah tangga. Lalu belakangan orang mulai pada bilang jangan nyebut pembantu rumah tangga, nyebutnya ART, asisten rumah tangga. Tapi sekarang balik lagi jadi PRT tapi P-nya jadi pekerja. Itu kenapa sih bisa ada muncul kayak gitu? Dia yang pekerja rumah tangga dulu katanya. Ya karena apa ya? Kalau ya seperti tadi itu, yang penyebutan itu sudah dari turun temurun itu terlalu rendah. Lah kita ini kan sama. Walaupun pekerja kilang, pekerja construction, pekerja di restoran, sektornya juga bekerja. Dan PRT juga pekerja. Kalau pembantu hanya membantu tidak dapat gaji. Kalau gaji nggak apa-apa karena pembantu. Ya, tapi kami pekerja, jadi kami juga harus dapat gaji dan mendapatkan kelayakan, gitu ya. Kalau teman-teman kami bisa mengakses ini lidahnya lidah Jawa ya. Jadi ada BPJS, ada Sopso kayak gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa sih, Jawanya juga medok kok. Nah, gitu ya. Tapi campur juga nih Melayu. Nggak apa-apa. Bagus. Ya, jadi macam apa ya? Kita pekerja rumah tangga itu juga mau gitu. Jadi kita setara. Mau diakui sebagai pekerja. Iya, mau diakui sebagai pekerja. Jadi kalau di sini digaungkan, jangan menyebut lagi ART, tidak boleh lagi menyebut pembantu, jongos, maid, amah. Nah, kita ada sebutan satu yaitu pekerja. Kayak gitu. Jadi saya sebagai pekerja rumah tangga itu ya merasa senang sudah disebut sebagai pekerja gitu. Worker ya. Jadi worker gitu. Jadi employee worker. Di kemudian hari kami juga mempunyai impian. Mempunyai impian kami itu apa? Bisa mempunyai hari libur. Nah, karena kami masih banyak yang belum mendapatkan libur. Dan itu bisa dilakukan kalau ada UU PRT itu. Iya, betul. Gimana? Yap.
Jadi kenapa istilah itu sangat penting ya bagi kami? Ada orang kan hanya sebutan. Karena dari sebutan itu kita bisa melihat ya bagaimana orang memperlakukan kita. Kalau dengan menyebut saja sudah kayak ada pengklasifikasi ya, mengklasifikasi. Dan itu sangat bertolak belakang dengan spirit teman-teman. Bagaimana mereka mengadvokasi merubah nama. Berapa tahun mereka memperjuangkan untuk merubah nama itu saja berpuluh-puluh tahun, saudara. Ya. Jadi dunia pun sudah mengakui untuk tentang penyebutan yaitu di Konvensi ALU 189 tentang kerja layak pekerja rumah tangga. Dunia sudah mengakui bahwa pekerja rumah tangga itu adalah pekerja. Yes. Begitupun undang-undang di Indonesia sudah ada penggantian istilah, ya. Begitupun di Malaysia. Undang-undang apa di Indonesia yang penggantian? Undang-undang PMI ya. Nomor 19 nomor 18 tahun 2017 ya. 2017 ya. Ya, di Malaysia juga begitu. Iya. Tahun 2022 mereka sudah mengamandemen undang-undang buruhnya dari tahun 1955 sampai 2022 berapa tahun, Bu? 55, tahun lebih kan? 44 lihat. Ya. Untuk 67, merubah nama 67 tahun. perlu waktu sekian lama. Ya. Mereka sudah merubah dari domestic servant kepada domestic employee. Artinya pekerja. Jadi bagi teman-teman cuma nama, berarti mereka tidak menghargai perjuangan teman-teman dan kontribusi kita. Kita bekerja, kita kontribusinya luar biasa. Pekerja rumah tangga itu sangat multitask. Mereka bisa menjadi pekerja apa saja. Mau nambahin? Apa pertanyaannya tadi? Ya, sama. Apa kalau boleh diulang? Nama ART, PRT, pembantu. Kenapa itu menjadi ART. Fundamental ya? Iya, kenapa itu jadi fundamental? Kalau pandangan saya pertama, ini kan kalau aku pengen ngaitin lagi sih dengan misalnya konsep hak asasi manusia ya. Kalau misalnya definisi soal bagaimana pekerja itu kan sebenarnya sudah jelas bahwa mereka yang punya ikatan perjanjian antara pekerja dan pemberi kerja, kemudian ada penggajian dan lain sebagainya. Sebenarnya kan PRT ada konsep ini, baik yang itu dilakukan secara misalnya tertulis ataupun yang secara tradisional. Kalau misalnya di Indonesia kan juga mengakui ya, misalnya perjanjian kerja secara lisan, itu ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diakui. Jadi sebenarnya konteks dan skup apa yang dilakukan oleh pekerja rumah tangga itu sudah klasifikasi dalam sebagai pekerja gitu. Nah, kalau dilihat karena ini kemudian dampak kepada bagaimana pemenuhan hak-hak kepadanya kepada sektor pekerja rumah tangga ini akan sangat berpengaruh kalau kemudian terminologi atau istilah ART, maid, kemudian AMA itu tidak di-remove, tidak dibuang, tidak dihapus. Ini akan membawa dampak yang terus eksistensi kerja paksa, eksistensi eksploitasi, kekerasan itu nggak bisa, akan sangat sulit sekali untuk lenyap. Dan kukira tadi Nasrika sudah membahas kalau misalnya di tataran global kita memiliki konvensi yang itu 2011 disahkan. Jadi ini sudah hampir 12-13 tahun dan saya kira promosi tentang konvensi ini kemudian juga sedikit mempengaruhi ya advokasinya, pola pikir pemangku kepentingan, DPR, kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Tapi kan di sana juga ada banyak problem, Mas. Misalnya orang DPR, berapa PRT-nya? Mungkin 5. Iya, kalau makanya jangan-jangan kenapa mereka nggak mau ngesahin. Menteri, Mas. Menteri juga mungkin bisa jadi PRT-nya, drivernya, kepentingan. Apa, Mas? Kerja kebun, security-nya di rumah, berapa kemudian mereka harus comply dengan sebenarnya kan termasuk dalam kategori PRT. Makanya kemudian kalau itu sampai UU PRT disahin, mereka mikir, susah dong. Gua harus gaji berapa sebulan? Menurutku jangan-jangan juga faktor ini ya, Mas. Kenapa kemudian 20 tahun, 20 tahun enggak terselesaikan? Menurut kamu kira-kira iya enggak? Mungkin gara-gara itu. Mungkin juga iya sih. Nanti cek di sana. Jadi aku juga berpikir jadi gitu. kalau aku punya pesan satu. Kalau misalnya alasannya para anggota DPR ini nggak mau ngesahin UU PRT,
gara-gara takut ke gajinya mahal, karena kan nanti UU PRT ada standarisasi gaji minimum, Iya. mereka takut gitu ya. Nggak Jadi usah apa pakai masukan? nggak usah meng-hire PRT. Ngepel sendiri Ngepel maksudnya, sendiri. masak sendiri, Nah, nyetrika sendiri. itu dia maksudnya. Terus kapan dong ke kantor DPR-nya? Lah, ke kantor DPR juga main slot ya. Udah, gue pikir Aku gitu nggak aja ngerti, kali ya. aku nggak ngerti ya, aku nggak ngerti. Oke, ini bukan kita yang ngomong, Iya. yang ngomong warga negara. Iya. Mas Cis. Siap. Ya, di Kalau- sana menurutku ada banyak konflik kepentingan juga ya. Kenapa kemudian nggak terini? interest. Tapi saya kira effort yang sudah teman-teman lakukan sudah banyak Yes, sekali yes. mencoba. Nah, Kurang apa lagi isu-isu coba? terstruktur inilah kemudian yang harus kita dongkrak lagi untuk Dobrak. ya dobrak Kalau dongkrak lagi kan untuk diangkat. RUU ini bisa masuk ke Yes. paripurna berikutnya. Mudah-mudahan sih bisa masuk. Semoga bisa masuk. Ya, harapan Oke. kami di sini semoga RUU cepat disahkan. Siap. Kalau enggak kira-kira harus ngapain kita? Ya, revolusi lah udah. Bawa panci, bawa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Sampai jumpa di Sampai podcast jumpa. berikutnya.